Halo guys, assalamualaikum. It's me dengan Bu Broto di sini yang selalu setia menemani Anda dalam belajar bahasa Inggris dengan praktis. Oke, pada kesempatan kali ini video Bu Broto akan mengulas tentang present perfect tense. What is present perfect tense? Come on, kita saksikan bersama, but don't forget, please subscribe my video and share to your friends. Let's get started. Jadi penggunaan dari present perfect tense adalah untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang baru saja selesai. Juga bisa untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung pada waktu sekarang. Present perfect tense juga bisa untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam periode waktu yang belum selesai pada saat berbicara. Oke, teman, kita lihat di sini adalah waktu-waktu yang bisa digunakan untuk present perfect tense, yaitu ada just, baru saja, already, sudah, not yet, belum, ever, pernah, never, tidak pernah, since, sejak, for, selama, recently, baru-baru ini, lately, akhir-akhir ini. Itu adalah waktu-waktu yang bisa dipakai. And then this is the pattern of present perfect tense. Ini adalah pola dari present perfect tense untuk kalimat positif. Kita lihat di sini subjeknya untuk memudahkan kalian ya. Kita singkat dengan they, we, I, you, berasal dari kata they, we, I, dan you. Untuk subjek ini kita memakai have and then followed by past participle verb 3 diikuti dengan kata kerja ketiga. Oke, have sama has artinya sama, yaitu telah atau sudah. Di sini adalah contoh orang ketiga tunggal, bisa he, she, it, Robert, Sheila, Windy, dan masih banyak lagi yang merupakan orang ketiga tunggal. Kita memakai has. Okay, this is the example of positive sentences. Ini adalah contoh dari kalimat positifnya, yaitu they have studied English for 2 years. Mereka telah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. We have just studied English lately. Kita baru saja belajar bahasa Inggris akhir-akhir ini. The children have studied English since 2010. Anak-anak telah belajar bahasa Inggris sejak tahun 2010. Perhatikan di sini subjek they, we, the children, itu karena lebih dari satu kita memakai have. Sedangkan untuk waktu for dan since, perhatikan bedanya. Di sini tampak jelas kalau for itu selama, waktunya sudah tampak ya. Misalnya 2 tahun, 2 jam, 7 hari. Untuk since itu kita lihat hanya tampak pada awalnya, sedangkan akhirnya belum diketahui. Oke, sekarang kita lihat contoh untuk orang ketiga tunggal. Sari has studied English for 2 years. Sari telah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. He has already studied English. Dia baru saja belajar bahasa Inggris. My friend has studied English since 2010. Temanku telah belajar bahasa Inggris sejak tahun 2010. Perhatikan di sini orang ketiga tunggal Sari, he, my friend, kita memakai has.
Okay, and then this is the pattern of present perfect tense in negative sentences. Jadi ini adalah pola rumus dari present perfect tense dalam bentuk kalimat negatif. Tinggal saja kalian tambahkan not setelah have. Tambahkan not setelah has menjadi haven't. And then seperti yang tadi, subjek dulu kita tambahkan haven't dan diikuti kata kerja ketiga. Begitu pula dengan orang ketiga tunggal. Subject and then hasn't and then followed by past participle. This is the example of negative sentences. Nah, ini adalah contoh-contohnya. They haven't studied English for 2 years. Mereka belum belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. We haven't studied English yet. Kita belum belajar bahasa Inggris. The children haven't studied English since 2010. Anak-anak belum belajar bahasa Inggris sejak tahun 2010. Yang ini adalah contoh untuk orang ketiga tunggal. Sari hasn't studied English for 2 years. Sari belum belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. He hasn't studied English. Dia belum belajar bahasa Inggris. My friend hasn't studied English since 2010. Temanku belum belajar bahasa Inggris sejak tahun 2010. Tampak jelas ya? Di sini Sari, he, my friend. Karena tunggal, kita menggunakan has. Karena bentuknya negatif, tinggal aja kalian tambahkan not. Oke? Sekarang, this is the pattern of present perfect tense in interrogative sentences. Ini adalah untuk pola kalimat tanya, tinggal aja posisi have dan has kalian letakkan di depan, baru subjeknya dan diikuti kata kerja ketiga. Okay guys, this is the examples of interrogative sentences. Ya, di sini kita lihat ya, contoh dari kalimat tanyanya. Kita lihat posisi have diletakkan di depan. Have they studied English for 2 years? Sudahkah mereka belajar bahasa Inggris selama 2 tahun? Untuk jawabannya, jangan lupa ya, bila memakai yes atau no, tetap diikuti dengan have. Menjadi yes, they have, atau no, they haven't. And then, have we studied English lately? Sudahkah kita belajar bahasa Inggris akhir-akhir ini? Yes, we have. Atau no, we haven't. And then, have the children studied English in 2010? Yes, they have. Or no, they haven't. Ini untuk orang ketiga tunggal sama, tinggal aja posisi has diletakkan di depan. Has Sari studied English for 2 years? Yes, she has. Or no, she hasn't. And then, has he already studied English? Yes, he has. Atau no, he hasn't. And then, has your friend studied English in 2010? Yes, he has. Atau no, she hasn't. And then, kalau laki-laki, yes, he has. Atau no, he hasn't. Oke? Jelas? And then, bagaimana bila dalam kalimat tersebut tidak terdapat kata kerja atau nominal? Jadi untuk kalimat yang tidak terdapat kata kerjanya, kita bisa menambahkan been setelah has atau have. Misalnya,
Surya has been a doctor. Surya telah menjadi dokter. He has been a doctor. Dia telah menjadi seorang dokter. They have been doctors. Mereka telah menjadi dokter. We have been doctors. Kita telah menjadi dokter. I have been a doctor. Saya telah menjadi seorang dokter. Jelas untuk orang tunggal, has baru diikuti been. Begitu pula dengan subjek yang lebih dari satu, diikuti have ditambah dengan been. Oke guys, saatnya kalian berlatih untuk mengerjakan soal-soal ya. There are 5 questions. Ada 5 pertanyaan di sini. Perhatikan. Yang perlu kalian perhatikan adalah subjeknya. Apakah mereka orang ketiga tunggal ataukah lebih dari satu subjeknya. Kita lihat. The teacher, and then we, and then number 3 Melissa, number 4 the lions, and then number 5 my mother. Okay, this is the answer. Ini jawabannya. The teacher. Di sini tampak gurunya hanya satu, jadi jawaban yang tepat adalah menggunakan has explained. Jangan lupa kata kerja ketiga. And then number 2, we, kita memakai have been. Karena di sini tidak tampak kata kerjanya. And then number 3, Melissa merupakan orang ketiga tunggal. Jadi kita memakai has diikuti dengan been, dan recover di sini bukan kata kerja, tapi merupakan kata sifat. Jadi kita memakai tambahan been. Melissa has been recovered from her illness. Melissa baru saja atau Melissa telah sembuh dari sakitnya. And then number 4, the lions. Di sini tampak bahwa singanya lebih dari satu. Jadi kita yang tepat memakai have. The lions have waited their prey. Singa-singa itu telah menunggu mangsanya. And then the last number 5, my mother hasn't visited to Bali. Ibuku, di sini orang ketiga tunggal, jadi kita memakai has. Karena negatif, kita tambahkan not. Menjadi my mother hasn't visited to Bali. Ibuku belum pernah mengunjungi Bali. Oke, semoga bermanfaat tayangan video kali ini. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.